Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kami dari kelompok 7, materi 1, dengan saya, Devita Husnaini dengan NIM A1C321018, dan rekan saya yang bernama Nia Zulkarnain dengan NIM A1C321017. Kami akan mempresentasikan materinya, yaitu Sejarah Pendidikan Multikultural. Baiklah, langsung saja. Sejarah Pendidikan Multikultural. Yang pertama ada manajemen pendidikan multikultural. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang artinya menjadi tangan, dan agri yang artinya melakukan. Jadi, kata manajer yang berarti menangani, manajer diterjemah dalam bahasa Inggris menjadi manajemen, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Yang kedua ada filsafat pendidikan multikultural. Di dalam dunia pendidikan, berfilsafat adalah suatu hal yang penting, karena dengan berfilsafat, dunia pendidikan akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, metode, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Arti penting dari berfilsafat itu sendiri adalah agar tujuan-tujuan yang telah diketahui dan ditetapkan dapat tercapai. Filsafat adalah studi secara kritis mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia dan merupakan alat dalam mencari jalan keluar yang terbaik agar dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Dalam pengertian yang luas, filsafat bertujuan memberikan pengertian yang dapat diterima oleh manusia mengenai konsep-konsep hidup secara ideal dan mendasar bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material atau abstrak. Yang ketiga ada hakikat manusia. Hakikat manusia itu terbagi dua. Yang pertama, manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia merupakan makhluk multidimensi karena hakikat manusia, jika dilihat dari kedudukan kodratnya, manusia terdiri atas dua unsur, yakni sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri, manusia dalam batas-batas tertentu memiliki kemauan bebas atau free will yang menjadikan manusia memiliki kemandirian dan kebebasan. Sebagai makhluk Tuhan, manusia tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan Tuhan atau takdirnya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, serta mampu membatasi diri dengan perbuatan yang tidak harus dilakukan, dan kita bisa memilih perbuatan mana yang positif dan mana yang negatif. Menurut Mustafa Zahri, unsur imateri pada manusia terdiri dari berikut ini, yaitu yang pertama ada roh, yang kedua ada hati atau kalbu, yang ketiga ada potensi manusia atau akal, yang keempat ada nafsu. Hakikat manusia yang kedua itu ada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan manusia sebagai makhluk individu, karena pribadi manusia yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial atau kelompok, yang ingin memenuhi keinginan bersama selain sebagai makhluk individu.
Manusia juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling memengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial merupakan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membacakan hakikat kebudayaan. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan, juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Sedangkan secara terminologi budaya adalah suatu hasil dari budi dan atau daya cipta karya, karsa, pikiran, dan adat istiadat manusia secara sadar maupun tidak dapat diterima sebagai perilaku yang beradab, sedangkan organisasi adalah kesatuan, entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Yang kedua, manusia wujud kebudayaan. Talcott Parsons dan A.L. Kroeber membedakan wujud budaya sebagai suatu sistem dan gagasan-gagasan serta konsep-konsep dan wujud budaya manusia sebagai rangkaian dan aktivitas manusia. Menurut Kunjraningrat 1981, kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. B. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas perpola dari manusia dan masyarakat. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. D. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan menjadi 2 komponen, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Selanjutnya, yang ketiga, unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan sebagai sebuah keseluruhan dari kehidupan masyarakat. Menurut C. Kukhon, terdapat 7 unsur dalam kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, dan sistem kesenian. Yang keempat, fungsi kebudayaan. Implementasi penyesuaian diri antara masyarakat dan kebudayaan berlangsung dalam proses-proses sebagai berikut. A. Sosialisasi adalah proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta memperoleh keterampilan sosial. B. Enkulturasi. Pembudayaan maksudnya adalah proses membudayakan anak manusia agar menjadi manusia yang berbudaya. C. Internalisasi adalah proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial pengetahuan budaya sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat di kandung badan. Selanjutnya, kami akan menampilkan sebuah video tentang kasus yang berkaitan dengan materi ini.
dari video ini di mana terjadi diskriminasi oleh mahasiswa Indonesia dengan warga kulit putih Amerika Serikat, di mana mahasiswa Indonesia itu diserang oleh warga kulit putih Amerika Serikat tersebut. Warga Amerika Serikat tersebut selalu memprovokasi hingga mengucapkan kata-kata yang berbau rasisme dan sejumlah ancaman kepada mahasiswa Indonesia tersebut. Sehingga mahasiswa tersebut melakukan perlawanan untuk melindungi dirinya sendiri. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi kami pada hari ini tentang sejarah pendidikan multikultural. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.